Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifka, kelas A5 Keperawatan dengan NIM 2214201150, semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan nama dosen Enci Jumliati Lambayang, SPD MPD, dengan topik mengenal demam berdarah. Saya adalah mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, kita akan memasuki pembahasannya. Apa itu penyakit demam berdarah? Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes, terutama Aedes aegypti. Demam dengue merupakan penyakit akibat nyamuk yang berkembang paling pesat di dunia. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Demam berdarah paling sering terjadi di Asia Tenggara, Amerika Latin, Pulau-Pulau Pasifik Barat, dan Afrika. Etiologi penyakit demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh salah satu dari 4 jenis virus dengue. Dua nyamuk yang bisa menularkan virus ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dua jenis nyamuk yang paling sering menyebarkan virus dengue ini umum ditemukan baik di dalam maupun di sekitar pemukiman. Patofisiologi penyakit demam berdarah. Manusia adalah inang utama dari virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti akan terinfeksi virus dengue apabila menggigit seseorang yang sedang mengalami viremia. Kemudian, virus dengue akan bereplikasi di dalam kelenjar liur nyamuk selama 8-12 hari. Namun, proses replikasi ini tidak mempengaruhi hidup nyamuk. Kemudian, nyamuk ini akan mentransmisikan virus dengue jika menggigit manusia lain, sehingga akan mengalami gejala setelah masa inkubasi rata-rata 4-7 hari atau kisaran 3-14 hari. Replikasi virus pada hati akan menyebabkan hepatomegali dengan tanda nyeri tekan, tetapi jarang menyebabkan icterus. Bila penyakit ini berlanjut, maka terjadi pelepasan zat anafilaktosin, histamin, serotonin, serta aktivasi sistem kallikrein yang meningkatkan permeabilitas dinding kapiler. Kemudian terjadi ekstravasasi cairan intra ke ekstravaskular. Tanda dan gejala penyakit demam berdarah. Biasanya gejala akan muncul mulai 4-10 hari setelah digigit nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain, yang pertama sakit kepala, kedua nyeri otot tulang dan sendi, yang ketiga mual dan muntah, yang keempat sakit di belakang mata, yang kelima kelenjar bengkak, yang keenam ruam. Pencegahan penyakit demam berdarah. Pencegahan gigitan nyamuk dan pengendalian populasi nyamuk masih menjadi metode utama untuk mencegah penyebaran demam berdarah. Tips berikut ini dapat membantu mengurangi resiko gigitan nyamuk. Yang pertama, gunakan AC atau kelambu. Yang kedua, gunakan pakaian pelindung. Yang ketiga, gunakan obat nyamuk. Yang keempat, mengurangi habitat nyamuk dengan menutup genangan air. Pengobatan penyakit demam berdarah. Namun, jika kamu mengidap penyakit lain, kamu harus menghindari jenis obat pereda nyeri lainnya, termasuk aspirin, ibuprofen, naproxen sodium. Pasalnya, obat pereda nyeri ini dapat meningkatkan risiko komplikasi pendarahan. Jika kamu mengalami demam berdarah yang parah, kamu memerlukan yang pertama perawatan suportif di rumah sakit, yang kedua penggantian cairan dan elektrolit intravena, yang ketiga pemantauan tekanan darah, yang keempat transfusi darah untuk menggantikan kehilangan darah. Kesimpulannya, demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes termasuk Aedes aegypti. Untuk saat ini, di daerah ini, di mana demam berdarah biasa terjadi, cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi populasi nyamuk. Dua jenis nyamuk yang paling sering menyebabkan virus dengue ini umum ditemukan baik di dalam maupun di sekitar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang sedang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk,
Setelah seseorang sembuh dari penyakit ini, dia akan memiliki kekebalan jangka panjang terhadap jenis virus yang menginfeksinya, tetapi tidak terhadap 3 jenis virus demam berdarah lainnya. Sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, shalom. Buat kalian yang masih bingung untuk pilih fakultas yang mana, kepikiran biaya mahal, jaraknya cukup jauh, tenang, saya punya solusi nih. Jawabannya Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa harus memilih UNPI? Jawabannya adalah karena terakreditasi B dan juga memiliki 6 fakultas. Banyak bukan? Nah, salah satunya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse, serta Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Yang ketiga, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil dan Prodi Elektro. Serta Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung di UNPI Manado. Ditunggu ya.